Terus kalau aku kan tingginya cuma 152, jadi masih panjang ke bawahnya. HPL bisa maju itu gara-gara apa? Iya, HPL itu kan hari perkiraan lahir, bukan hari pasti lahir, Bun. Jadi kalau misalnya kayak maju seminggu itu ya wajar ya. Apa namanya? Kalau bayi lahir itu kan bisa dari 37, 38, 39. Tolongin kenapa, Kak? Kalau perut rata itu PT banget katanya. 16 minggu masih rata sih emang, Bun. Belum kelihatan. Kalau udah kelihatan baby boom tuh di 25 week gak sih, Bun? Yang penting kan BBJ-nya normal. Sakit perut. Sakit perutnya diare atau gimana? Yang dipakai varian apa? Ini loh ada yang aku beli nih yang samaan kayak aku tuh warna, kayaknya udah habis nih warnanya. Variasi nomor berapa sih yang aku pakai nih? Udah, ini yang nomor 8, Bun, variasi yang nomor 8. Kayak sama kayak punyaku ini. Tiga 4 week BBJ-nya 3,1. Hah? 34 week BBJ-nya berapa? 3,1 udah gemoy banget. Lila aku tuh 24, Bun. 24, berapa gitu ya. Pas awal-awal itu pas banget. Alhamdulillah sih pas berat badannya naik, jadi naik juga. Tapi sih yang penting lebih dari 23,5 ya. 24,5 kalau gak salah tuh. 35 week sering sesak napas. Iya sama sih, Bun. Sesak napasnya tuh makin berat sih kalau di 35 week. Kemarin tuh juga Bu Bidan tuh sampai kayak pengen dipakai oksigen gitu saking sesaknya, kayak kok pengen pakai oksigen rasanya, apalagi kalau misalnya kita tuh habis capek banget terus kayak habis berdiri lama itu sesaknya tuh banget, napas tuh bener-bener pendek banget. Tapi kalau udah kita istirahat lagi normal lagi sih, Bun, biasanya itu karena kan rahimnya masih neken paru-paru di sini ya. Perutnya sering kenceng, nyerinya pokoknya kalau misalnya kenceng itu kram, Bun, kram atau kontraksi palsu. Ibu hamil tuh memang kayak gitu ya, karena rahimnya kan makin besar, jadi nambah berat janinnya juga. Itu jadi yang kita rasain tuh kram. Boleh dikompres, boleh spill bayi boneka mini, boleh. Kok tahu dari mana sih, Bun? Bayi boneka yang ini. Aduh, ya Allah. Nih. Yang ini. Ini nanti teman gemoy. 30 week kebanyakan cairan itu aman gak? Maksudnya cairan apa sih, ketuban? Bunda kalau nanyanya langsung yang jelas ya, maksudnya kan cairan tuh cairan apa itu maksudnya. Kalau kelilit satu gimana cara biar lepas dari lilitan? Lebih ke ini, Bun, kalau lilitan tuh kan kita di luar kendali kita ya, karena itu kan di dalam rahim. Biasanya kalau misalnya gemoy itu misalnya terlalu panjang tali pusatnya, itu kan bisa ngelilit. Jadi ya kita afirmasi positif ke janinnya, misalnya deh, ayo lepasin ya tali pusatnya. Soalnya kalau dari gerakan tuh kita emang gak ada yang gerakan khusus yang bisa melepasin tali pusat gitu. Itu kan yang bisa ngelepasin cuman bayinya, jadi kita yang
komunikasi ke janinnya. HB-nya minimal berapa? 11. Sebenarnya kalau 10 juga gak rendah-rendah banget sih, cuma nanti kan kita yang khawatirnya itu setelah lahirannya itu kan kita ngeluarin banyak darah, makin rendah gitu. Jadi ya minimal 11 cukup. 30 week BBJ-nya berapa? HB7 rendah banget bun, aduh nanti habis lahirannya takutnya malah makin rendah itu. Nah tablet tambah darahnya minum 2 kali 1 coba ya. 30 week itu BBJ nya 1500, sekitar 1500. Sangobion juga bisa sih bun, tapi kalau Bu Bidan saranin tuh yang tablet tambah darah yang dari puskesmas itu loh, yang tabletnya merah itu emang full zat besi. Bu Bidan juga minum itu, tapi ada kan itu bisa bikin mual, tergantung sih bunda cocoknya yang apa. Kalau sangobion juga nggak apa-apa. 27 minggu boleh parkir di dalam. HB-nya sebenarnya sih TM2 tuh paling aman, tapi kalau misalnya untuk buang di dalam sih belum yang direkomendasikan gitu loh, takutnya kan kontraksi. Tapi ada beberapa juga yang parkir di dalam tapi nggak mules, karena kan beda-beda ya kondisinya setiap ibu hamil. Jadi lebih baik mencegah aja, jangan dulu ya. Kalau HB tuh HB aja paling aman sih sebenarnya TM2. Cuma lebih takut kontraksi aja sih bun. Paling nanti kalau misalnya parkir di dalam kencang-kencang perutnya kontraksi, takutnya kan nanti kalau mules lahiran belum cukup bulan kan. Kalau baju aku ini yang nomor 8 Kak, coba masih ada kok itu yang kayak Bu Bidan nih, yang nomor variasi 8 itu tuh warna krem ini, yang ini. Beli aja bun, soalnya ini bajunya bisa buat busui juga, jadi kepake banget bumil busui, enak kan, adem bahannya. Aku hamil anak pertama Kak, HB-nya 14 normal, HB 14 malah itu lebih sih. Tolong katanya Bubit, apa ini tuh? 34 minggu BBJ-nya 3,1, polihidramnya iya kelebihan ketuban. Itu kok 31 udah gemoy banget sih, berat badannya udah naik berapa bun bumilnya itu? 31 itu sekitar 1500, kok jauh gedenya gede banget ya. Berarti harus diet. Maksudnya tuh diet karbo, porsi makannya dikurang, jangan yang manis-manis. Itu nggak kepantau apa gimana ya, BBJ-nya besar gitu. HB 12 normal, tapi itu berapa week bisa jadi kan nanti turun juga, jadi tetap diminum ya tablet tambah darahnya. Aku baru naik 6 kilo Kak beratnya dari sebelum hamil sampai sekarang TM3. 34 week BBJ-nya udah 2400 juga gemoy. Soalnya nanti kan masih ada banyak waktu, 35, 36 itu bisa cepet naik kalau di trimester 3 itu bun, BBJ-nya bisa cepet naiknya. Dua week. Oh, plasenta di bawah. Bumil yang plasentanya di bawah, misalnya yang letak rendah atau apalagi yang menutupi, untuk olahraga disarankan, maksudnya jangan di olahraga dulu ya, tidak disarankan kayak misalnya squat atau apa, itu takutnya nanti kan plek perdarahan gitu. Jadi ini yang normal-normal aja. Jadi Bu Bidan tuh maksudnya merekomendasikan buat ibu hamil yang memang semua kondisinya itu normal ya. Kalau plasenta di bawah itu resiko memang kalau kita terlalu banyak aktivitas sama terlalu olahraganya berat gitu. Jadi
kayak squat gitu tuh lebih baiknya tidak disarankan ya bu ibu hamil yang plasentanya menutupi jalan lahir. Nanti takutnya perdarahan, terus berhubungan juga yang plasenta previa tidak disarankan ya. BBJ besar ngaruh ke HPL, iya. Bisa ngaruh ke HPL, Bun. Kalau udah bayinya besar banget, terus usia kehamilannya belum cukup bulan, itu kan nanti bayinya bayi besar, maksudnya makrosomia tuh bayinya udah besar, tapi usia kehamilannya misalnya masih belum cukup bulan, itu bisa dilahirkan juga. Jadi ngaruh, makanya kan itu baru 30 udah 3,4, belum nanti sampai HPL bisa naik berapa kilo lagi itu. Makanya harus diet aja sih kalau yang udah BBJ-nya besar. Ada yang BBJ-nya kurang, PR-nya naikin, ada yang BBJ-nya besar, jadi PR-nya nurunin, jadi kayak gitu ya. Namanya ibu hamil sih, kita di luar kendali, kadang kita makan juga ngerasanya banyak tapi BBJ-nya kurang. Bu Bidan juga ngerasa makan tuh banyak tapi BBJ-nya enggak yang besar banget juga. Mau langsung kemana? Itu tuh uangnya. Apa aja? Nih. Bu Bidan, BB saat hamil 100 kilo lebih masih bisa normal gak ya? 100 kilo ya. Sebenarnya sih kalau berlebih dari 100 itu kemungkinan normal tuh bisa aja sih Bun, tapi tergantung juga kondisi. Intinya tuh kalau mau lahiran normal kan biasanya kita ini Bun, dari berat badan itu ngaruhnya. Kalau misalnya kita ngeden terus ngangkat paha gitu bisa atau enggak. Jadi intinya tuh antara bisa atau enggak sih, Bu Bidan juga nggak bisa yang bilang bisa atau enggak ya, tapi tergantung kondisi nanti pada saat udah mulai bayinya turun masuk ke panggul sih Bun. Pernah Bu Bidan tuh nolong lahir tapi yang enggak sih 100 kilo 95 itu tuh hampir aja dirujuk, tapi alhamdulillah sih bisa. Itu memang keajaiban juga sih. 95 kilo salah tuh, itu satu-satunya pasien yang berat badannya tuh ya lumayan besar, terus bayinya juga besar. Alhamdulillah sih bisa, tapi ya gitu penuh perjuangannya banget karena berat badannya terlalu besar tuh kayak sesak, terus dia tuh gak bisa angkat paha gitu kan. Kalau tergantung posisinya nanti pas lahiran juga sih.